Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, angku-angku, ibu-ibu, beserta para pemuda dan pemudi musalla berasasi salat waktu. Kembali kita haturkan segala puja dan puji kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada detik ini, pada saat sekarang ini kita masih dilimpahkan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Alhamdulillah di siang hari tadi berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala kita berpuasa. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita hendaknya mendapatkan ampunan atau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa dengan penuh dengan keimanan dan juga pengharapan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu di siang hari. Alhamdulillah di malam hari ini juga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan. Ya. Habis berbuka, ya, kita bersiap-siap untuk datang ke masjid, ke mushola ini. Ya, alhamdulillah juga kita sudah selesai melaksanakan sholat isya, sholat tarawih dan witir, ya, dalam rangka untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Dan juga insya Allah kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis juga, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keimanan dan juga pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hadis yang kita bacakan tadi ini merupakan motivasi bagi kita. Yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan ampunan. Di siang hari kita berpuasa, kita mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di malamnya kita salat isya, salat tarawih dan witir berjamaah, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan. Ya. Istilahnya di bulan Ramadan ini Allah memberikan ampunan seluas-luasnya kepada hamba-Nya, kepada orang-orang yang mau bermujahadah bersungguh-sungguh untuk menghidupkan bulan Ramadan. Ya. Kalau kita umpamakan Bapak-bapak dan Ibu, ya, kalau istilahkan kalau di musim durian, ada orang tak makan durian, kan ruginya gitu. Begitu juga dengan Ramadan yang kita kerjakan, dengan puasa, dengan sholat yang kita kerjakan ini, Allah sudah menjanjikan kepada kita adalah ampunan. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang merugi itu adalah ketika datang bulan Ramadan, mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Rasulullah SAW, orang-orang yang merugi. Bulan Ramadan adalah musimnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak-bapak dan Ibu, bagaimana cara kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dari puasa yang kita kerjakan, mari kita puasakan semuanya. Tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, tapi yang harus kita tahan juga adalah pikiran kita dari pemikiran-pemikiran yang kotor. Kita jaga juga mata kita dari melihat yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Juga tangan kita tahan juga dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mencoba insyaallah ya mempuasakan semuanya. Mempuasakan dari makan dan minum, dan juga mempuasakan dari hal-hal yang bisa membatalkan semua ibadah puasa kita. Dan juga kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat dari Rasulullah SAW yang senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan di yaumul mahsyar nanti kita termasuk umat dari Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tentunya dengan senantiasa mengerjakan sunnah Rasulullah SAW. Salah satunya adalah kita berusaha untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, orang yang bakhil itu adalah bukan orang yang kikir dalam membelanjakan hartanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang pelit itu adalah orang yang kikir itu orang yang ketika disebut nama Rasulullah SAW, dia tidak menyambutinya, dia diam saja. Misalnya Abu sedang berceramah ini, ya, Abu bacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi ibu diam saja. Maka kata Rasulullah SAW, itulah orang yang kikir. Maka seharusnya ketika dipanggil nama Rasulullah SAW, kita juga sekedar dalam hati kita juga berselawat kepada Rasulullah SAW. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang kepada Bapak-bapak dan Ibu, malam yang kalau yang puasa hari Minggu, hari malam yang ke-6 boleh. Tapi yang puasa hari yang dimulai hari Sabtu, ini malam yang ke-7 boleh. Kalau aku pribadi Bapak dan Ibu mulai puasa hari Sabtu, berarti bagi aku malamku adalah malam yang ke-7 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita cermati Bapak dan Ibu, ada kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi di bulan Ramadan ini, khususnya di tanggal 17. Ya, bahkan bulan Ramadan ini sangat istimewa dengan apa? Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ya. Itulah yang membuat Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Ya, karena diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka peristiwa ini juga mayoritas ya pada saat sekarang ini kaum muslimat di penjuru dunia mereka memperingati yang namanya nuzul Al-Quran. Ya. Apa namanya itu nuzul Quran? Memperingati turunnya Al-Quran. Sedikit kita menjelaskan bahwa ibu-ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar kata-kata nuzul Al-Quran, peristiwa turunnya Al-Quran, tentu timbul pertanyaan bagi kita. Ya. Apa pertanyaannya Bapak-bapak dan Ibu? Bagaimana Al-Quran itu bisa sampai kepada kita? Ya. Bagaimana Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW langsung 30 juz seperti ini? Atau bagaimana? Para ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW dua caranya. Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Itu lengkap dengan 30 juz. Lauhul Mahfuz. Lalu dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan Al-Quran 30 juz lengkap ke As-Sama Ad-Dunya atau dikenal juga dengan Baitul Izzah. Ya, lengkap dengan 30 juz. Ya. Dari Lauhul Mahfuz lalu Allah turunkan lagi 30 juz lengkap ke Sama Ad-Dunya, ke langit yang dekat dengan bumi atau dikenal juga dengan As-Sama Baitul Izzah. Allah dari sini, dari Baitul Izzah, dari As-Sama Ad-Dunya tadi
lalu turun kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, lalu turunnya baru berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka Bapak dan Ibu, bahwa Al-Quran ini dari Lauhil Mahfuz melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Rasulullah SAW adalah dengan berangsur-angsur, tidak langsung 30 juz. Ya. Bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun kita memperingati nuzul Quran. Ya, setiap tahun kita memperingati. Tentunya dengan berapa umur kita saat sekarang ini Bapak dan Ibu, berapa tahun kita memperingati nuzul Quran, tentunya dengan memperingati nuzul Quran tersebut ada asarnya, ada pengaruhnya dalam diri kita. Ya. Jangan kita ketika memperingati nuzul Quran tidak ada nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sekarang Bapak dan Ibu, kalau umur pribadi 32 tahun. Intinya 32 tahun aku memperingati nuzul Quran. Tentunya Bapak dan Ibu, dengan adanya memperingati nuzul Quran ini ada nilai-nilai atau ibrah yang kita ambil dari peristiwa nuzul Quran tersebut. Apalagi Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah atau dikenal juga dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, atau bulan ulang tahunnya Al-Quran. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa nuzul Quran adalah yang pertama, kita harus meningkatkan kualitas bacaan Quran kita. Kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran adalah sarana bagi kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Katakanlah mungkin kita dalam segi infak, dari segi ilmu kita terbatas. Tapi Allah turunkan Al-Quran bagi kita adalah untuk kita mudah dalam mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf yang kita baca, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca Al-Quran, maka bagi dia adalah kebaikan. Dia akan mendapatkan pahala dari bacaannya tersebut. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. Maka satu huruf yang kita baca itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 derajat. Allah tidak mengatakan alif lam mim harf, walakin aliful harf wa lamul harf wa mimul harf. Yang Allah nilai itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap huruf yang kita baca itu dapat kebaikan. Allah tidak mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, itu satu kalimat. Tapi yang Allah nilai adalah alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kira-kira kalau kita membaca Al-Quran alif lam mim, ada berapa huruf Bapak dan Ibu? Ada 3. Berarti kita sudah mendapatkan 30 pahala. Coba kita membacakan alif lam mim saja, kita sudah mendapatkan 30 derajat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khusus di bulan Ramadan ini Allah Maha melipat gandakan lagi. Ya. Maha melipat gandakan lagi amalan kita. Bahkan sampai 70 derajat setiap amalan yang kita kerjakan. Maka dari itu Bapak dan Ibu, mumpung Ramadan ini masih ada di hadapan kita bersama, maka berbanyaklah kita membaca Al-Quran. Ya. Mungkin saya yakin Bapak dan Ibu sudah membuat target berapa kali khatam selama Ramadan ini membaca Quran. Saya sudah yakin mungkin ada di antara ibu-ibu ambo, bapak-bapak ambo yang sudah khatam 30 juz mungkin membaca Quran. Tidak ada bapak dan ibu. Nah, khatam 30 juz. Lah nambah lagi kita berpuasa bapak dan ibu.
Mudah-mudahan ada yang khatam satu kali. Kalau ada Bapak dan Ibu, kita harus targetkan sekarang. Mudah-mudahan kita harus berazam, harus kita niatkan selama bulan Ramadan ini saya harus mengkhatamkan Al-Quran minimal satu kali. Kalau tidak rugi kita Bapak dan Ibu. Kenapa dikatakan rugi? Rasulullah SAW sudah mencontohkan bagi kita. Rasulullah kan bagaimana orang sudah jamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga. Allah jamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga langsung. Kalau dibandingkan dengan kita belum ada jaminan apapun dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang surga kita. Tentunya kita lebih termotivasi lagi, kita lebih bersemangat lagi untuk membaca Al-Quran. Ya. Khususnya di bulan Ramadan ini. Kita jadikan waktu-waktu penantian kita, mungkin bapak-bapak dan ibu pulang kerja di sawah, di kantor, melapeh panek, baca Quran. Menjelang waktu berbuka 10 menit atau 20 menit dalam berbuka, kita baca buka Al-Quran. Kita tilawahi. Karena ini kesempatan yang sangat besar yang Allah bukakan kepada kita untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mumpung Ramadan masih ada di hadapan kita bersama Bapak dan Ibu, mari kita kejar target tilawah Quran kita. Ya. Apalagi kita yang Bapak dan Ibu, kita yakin yang namanya manusia pasti banyak membuat kesalahan, pasti banyak membuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung di bulan Ramadan ini Allah mengobrol pahala sebanyak-banyaknya, maka kita manfaatkan setiap waktu kita, hari-hari kita untuk membaca Al-Quran. Logikanya seperti ini Bapak-bapak dan Ibu. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa memanfaatkan waktu kita untuk ber-Al-Quran, apalagi di bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan ini Masya Allah Bapak-bapak dan Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rajin orang kamar saji, rajin orang bertadarui. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Di hari yang lain belum tentu ada jaminan seperti ini. Maka kita manfaatkan Ramadan kali ini bisa mengkhatamkan Al-Quran. Contoh yang lain Bapak dan Ibu, Imam Syafi'i, orang ahli fikih, ahli bidang agama. Ya selama bulan Ramadan beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Coba kita bayangkan Bapak, orang-orang soleh yang selalu dijamin kesolehannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam Ramadan. Karena Utsman bin Affan selama bulan Ramadan dia bisa mengkhatamkan Al-Quran, bahkan dalam sholatnya dia bisa mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Maka dari itu Bapak Ibu, rugi rasanya kita kalau tidak menyempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Ya, walaupun kita tidak paham mungkin maknanya, artinya, kita baca saja, insya Allah kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada juga orang yang beranggapan seperti ini, amalia yang mau membaca Quran mah, aku tidak paham artinya, tidak paham maknanya gitu. Ya. Itu sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham tak paham awak membaca Quran, insya Allah Allah akan memberikan pahala dari bacaan kita tadi. Yang kedua adalah yang perlu kita ambil pelajaran dari peristiwa nuzul Quran. Ya, memang Al-Quran itu harus kita hafalkan. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti bapak dan ibu mempunyai anak, mempunyai anak di keluarga ibu masing-masing. Maka untuk itu bapak dan ibu wakafkanlah anak-anak ibu, bapak-bapak dan ibu untuk menghafal Quran. Ya, mungkin kita di segi usia dan tenaga mungkin bapak dan ibu terbatas. Ya. Tidak mungkin rasanya untuk menghafal Quran. Maka dari itu bapak dan ibu, kita coba carikan solusinya. Ada anak-anak kita yang masih kecil, usia SD, SMP, SMA, suruh mereka menghafal Quran. Mungkin cukuplah diri kita saja yang tidak bisa menghafal Quran, jangan sampai kepada anak-anak kita tidak bisa menghafal Quran. Karena anak-anak yang bisa menghafal Quran itu investasi akhirat kita.
Insya Allah Bapak dan Ibu, kalau anak-anak kita yang ada yang menjadi hafizah, menghafal Quran, insya Allah dia akan memberikan syafaat ya kepada orang tuanya nanti. Ya. Itu keutamaan orang-orang menghafal Quran. Kalau ada anak ibu ya yang hafal Quran, ya insya Allah di yaumul mahsyar nanti dia akan memberikan mahkota karomah dan dia akan memberikan mahkota kebesaran kepada orang tuanya nanti. Ya. Maka Bapak dan Ibu, momentum nuzul Quran yang tahun ini, mari kita jadikan, kita bersemangat untuk menjadikan anak-anak kita, keluarga kita untuk menghafal Quran. Ya, insya Allah anak-anak kita yang hafal Quran, insya Allah anak-anak yang cerdas. Jadi akhirat itu pasti akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dan nama itu Bapak dan Ibu mewakafkan anak-anaknya untuk menghafal Quran. Bisa Bapak dan Ibu, kalau ada anaknya mungkin cucunya, diajak atau disekolahkan anaknya ke sekolah yang ada di sana mengajarkan menghafal Quran. Ya. Insya Allah ya, dengan menghafal Quran, anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, yang insya Allah akan mendoakan orang tuanya tak kala orang tuanya sudah meninggal nanti. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, ketika anak-anak itu meninggal, maka terputuslah semua amalannya, kecuali ada 3 hal. Salah satunya adalah waladun saleh yad'ulah. Anak yang soleh selalu mendoakan orang tuanya. Ya. Salah satu ciri-ciri anak yang soleh adalah dia mau menghafal Quran. Ya. Yang ketiga adalah Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa nuzul Quran adalah di samping Al-Quran itu kita baca sebanyak mungkin, kedua kita mencoba untuk memahami, menghafal Al-Quran, yang ketiga adalah kita coba untuk memahami Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu tidak hanya sebatas dibaca, ya, tapi yang lebih adalah harus kita pahami. Ya, setiap ayat yang kita hafal, setiap ayat yang kita baca harus kita pahami. Ya. Ya. Karena lewat pemahaman inilah kita bisa mengamalkan Al-Quran ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa saat sekarang ini masyarakat atau kaum muslimin kaum muslimat sangat jauh dari nilai-nilai Al-Quran? Karena mereka tidak, pertama mungkin mereka tidak mempelajari Al-Quran. Yang kedua adalah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran itu sendiri. Bagaimana cara kita untuk memahami Al-Quran ini Bapak dan Ibu? Ya sering-seringlah kita menghadiri kajian-kajian tafsir atau wirid-wirid mingguan. Ya. Pasti di sini di mushola ini ada ya. Kali seminggu mungkin ada pengajian ya Bapak dan Ibu. Ada wirid di mushola atau Bapak dan Ibu? Ada wirid pengajian kali seminggu. Kalau tidak apa-apa dan Bapak Ibu, sekali-kali ada juga pengajian tafsir. Supaya ini membantu kita untuk memahami Al-Quran. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada gunanya kita hafal Quran, membaca Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkannya. Seharusnya adalah kita rajin membaca Al-Quran, kita hafalkan Al-Quran, kita memahami Al-Quran, dan yang terakhir itu harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Rasulullah SAW sudah menjadi contoh yang ideal bagi kita bagaimana Rasulullah SAW dan juga para sahabat sudah mempraktekkan bagaimana kehidupan mereka dengan Al-Quran sehari-hari. Sehingga akhlak Rasulullah SAW adalah kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dan yang terakhir adalah harus kita dakwahkan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendapatkan nikmat bisa membaca Al-Quran. Ya, kita sudah pandai membaca Al-Quran, kita sudah paham, kita sudah juga mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengajarkan kepada orang lain, mendakwahkannya, terutama untuk keluarga kita. Jangan sampai Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ada di antara keluarga kita yang tidak bisa membaca Al-Quran, kena uzubillah, maka dari itu Bapak dan Ibu pastikan di keluarga kita semuanya bisa membaca Al-Quran. Kalau tidak, rugi kita nanti. Ya, belajar Al-Quran merupakan sudah dijamin Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan, mudah membaca Al-Quran, mudah mempelajari Al-Quran. Apa buktinya Bapak dan Ibu? Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qamar itu diulang sebanyak 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kata Allah Subhanahu Wa Taala sudah dimudahkan, sudah Ampuh mudahkan bagi kalian wahai manusia untuk mempelajari Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Adakah di antara kalian yang mau untuk mempelajarinya? Ini Allah SWT kembali bertanya kepada kita, bertanya kepada orang-orang yang beriman. Sudah ada jaminan bagi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita semuanya bahwa mempelajari Al-Quran mudah, ya, mudah dalam mempelajarinya dan juga murah, kan, dalam bayarannya juga. Nah, maka tidak ada istilahnya Bapak dan kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala di antara keluarga kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ya, biarlah kita hidup di dunia ini pas-pasan, tapi kita anak-anak kita, keluarga kita, sanak famili kita pandai membaca Al-Quran. Karena kebaikan Al-Quran ini insya Allah dia yang akan membela kita di yaumul mahsyar nanti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran ini. Sungguhnya Al-Quran ini akan datang di yaumul mahsyar nanti sebagai penolong, pembantu bagi kita. Tentunya bagi orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, hari-harinya sudah menjadikan Al-Quran ini sebagai wirid harian. Dan jangan kita jadikan Al-Quran ini sebagai perhiasan di rumah untuk dipajang-pajang saja gitu. Ya, kalau ada kematian baru kita baca. Kalau ada orang meninggal baru kita baca. Jangan seperti itu. Ya, hendaknya kita jadikan Al-Quran ini sudah menjadi pakaian kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjalan kerajo, menjalang mungkin menjalang mau masak, baca Al-Quran agak sehalaman atau 2 halaman. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran, insya Allah hari-hari kita menjadi berkah. Insya Allah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu. Pemohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.